Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang kembali di channel Masim Daily. Pada video kali ini saya akan menjelaskan pemikiran dari tokoh Muhammad Abduh. Yang akan kita bahas hari ini adalah ide-ide ijtihad dan pembaruan Muhammad Abduh di dalam pendidikan Islam. Nah, kali ini saya akan mengawali pembahasan kita dengan biografi singkat dari Muhammad Abduh, bahwa kita ketahui Muhammad Abduh ini merupakan seorang pembaharu Muslim yang lahir di Mesir dan besar di sana, dan kemudian sangat kental dengan aliran progresivismenya dengan beberapa peninggalan yang sangat luar biasa. Muhammad Abduh ini dikenal sebagai bapak pembaharu di bidang ijtihad karena memang mempopulerkan keseimbangan kurikulum pendidikan Islam. Jadi bukan hanya ilmu agama saja yang wajib dipelajari, tetapi juga ilmu-ilmu sains dan juga ilmu alat yang lain yang bersifat keduniaan. Karena bagi Muhammad Abduh ini sendiri, pendidikan Islam ini tidak hanya berkutat pada hal-hal yang bersifat syariat saja, tetapi juga berkaitan dengan bagaimana kita harus menjelang atau menggapai cita-cita kita bersama melalui sains dan teknologi. Itu juga termasuk di dalamnya. Nah, kita kemudian akan masuk kepada pembahasan berikutnya, yaitu tentang pembaruan yang dicetuskan oleh Muhammad Abduh. Tadi sudah saya jelaskan bahwa Muhammad Abduh adalah seorang tokoh pembaru dan dikenal sebagai orang yang sangat gencar menggaungkan ijtihad di masanya. Nah, kenapa harus ada ijtihad di sana? Karena memang pada era abad 19 ini memang umat Islam ini sangat kebingungan kebingungan dalam arti mencari arah yang tepat untuk pendidikan Islam itu seperti apa, karena banyak sekali praktek-praktek yang sudah terbukti bagus pada era-era abad ke-11 atau abad 9 sampai 11 tentunya, dan ini sempat menghilang lama di dalam dunia pendidikan Islam. Inilah yang kemudian membuat Muhammad Abduh memberikan satu kesempatan challenge yang besar tantangan ini disikapi dengan bijak, yaitu dengan membuka kembali pintu ijtihad terutama di dalam proses penyelenggaraan pendidikan Islam. Nah, kalau kita cermati dari pemikiran Muhammad Abduh mengenai isi dari kitab Risalatut Tauhid misalkan, di sana sangat jelas terpapar dengan jelas bahwa terkait dengan ketauhidan ini memang harus didukung dengan fakta-fakta ilmiah, sehingga akan semakin memperkuat bagaimana pemahaman seseorang sebagai seorang makhluk bagaimana kita harus bersikap kepada sang Khalik, bagaimana kita harus bersikap kepada sesama, itu harus dimaknai secara utuh Nah, jadi kalau kita cermati dari isi kitab tersebut, kita bisa memaknai bahwa pendidikan Islam menurut Muhammad Abduh ini lebih menitik beratkan kepada pencapaian keseimbangan antara akal dengan jiwa. Nah, karenanya kalau di beberapa referensi terkait dengan pemikiran Muhammad Abduh, kita akan seringkali disuguhkan pada muatan inti kurikulum pendidikan Islam. Menurut Muhammad Abduh, itu tidak lepas dari 4 hal. Yang pertama adalah mengenai akidah Islam, yang kedua adalah mengenai fikih, yang ketiga adalah mengenai akhlak, dan yang keempat adalah mengenai sejarah atau peradaban manusia. Itu terkait dengan muatan inti kurikulum pendidikan Islam. Nah, selain itu Muhammad Abduh juga memberikan pembaruan terkait dengan metode pembelajaran di dalam pendidikan Islam. Kalau selama ini pendidikan Islam itu selalu saja mayoritas setidaknya bisa kita katakan mayoritas pendidikan Islam itu diselenggarakan secara kognitif saja. Jadi ada transfer pengetahuan yang kemudian stuck di sana dan tidak terinternalisasikan dengan baik, sehingga peserta didik yang menikmati pendidikan Islam itu hanya sampai pada taraf-taraf tahu dan kemudian paham secara kognisi saja, tapi secara afektif dan psikomotor ini kurang. Nah, karena itulah Muhammad Abduh memberikan satu metode pembelajaran yang bisa juga kita sebut sebagai sebuah pembaruan di masa tersebut, dan sampai sekarang juga masih dibahas secara berkesinambungan tentunya. Metode yang diangkat oleh Muhammad Abduh adalah metode pemahaman konsep dan juga dialog atau tanya jawab. Jadi dengan metode seperti inilah kemudian peserta didik diberikan kesempatan yang luas untuk berdialog, baik itu dengan sesama teman atau dengan seorang pendidik yang ada di hadapannya. Dengan demikian peserta didik ini akan timbul rasa ingin tahu yang tinggi,
timbul satu atensi yang positif terkait dengan bagaimana kita harus memaknai pembelajaran yang sedang kita laksanakan. Ya, kalau di barat ada istilah pembelajaran bermakna, kalau di dalam konsep Muhammad Abduh ini sama dengan konsep tanya jawab atau dialog tadi itu. Nah, dengan demikian pemahaman peserta didik ini akan terpupuk dengan baik dan akan tumbuh subur, ya, dengan cara dialog dan juga tanya jawab seperti itu. Kemudian saya juga menyoroti bagaimana Muhammad Abduh ini memberikan satu pembaruan yang sangat bagus sekali terkait dengan bagaimana isi dari pendidikan Islam itu sendiri. Karena di sini dari referensi yang saya baca ini ada pendapat Muhammad Abduh yang sudah mengkategorisasikan, ya. Jadi ada kategorisasi jenjang pendidikan Islam itu menjadi 3 kategori, ya. Ini tentunya disesuaikan dengan profesi yang ngetren saat itu dan bahkan masih relevan dengan profesi saat ini. Menurut Muhammad Abduh setidaknya ada 3 jenjang. Yang pertama adalah jenjang awal atau mubtadiin, ya, tingkat dasar. Nah, pada pendidikan tingkat dasar ini tujuannya adalah mencetak tenaga terampil, ya, seperti ya katakanlah arsitek, ya, tukang, kemudian pedagang atau pengusaha, lalu ada petani dan kemudian profesi lain yang juga sejenis dengan profesi yang sudah saya sebut tadi. Ini terjadi pada tingkat mubtadiin atau tingkat dasar, ya. Kemudian pada pendidikan tingkat menengah ini ada sebutannya dalam bahasa Arabnya adalah tabaqatul wusta. Tabaqah al-wusta ini adalah tabaqah atau tingkat yang pertengahan, ya. Jadi tingkat menengah tadi itu tujuannya adalah untuk mencetak tenaga-tenaga profesional yang mengurus kemaslahatan masyarakat. Nah, contohnya apa di sini? Contohnya adalah tenaga medis, ya. Dokter, perawat, dan guru misalkan, ya. Kemudian aparat keamanan, kemudian negarawan, dan beberapa profesi yang lain yang sejenis dengan profesi yang saya sebut tadi. Nah, itu adalah tabaqatul wusta, ya. Jadi itu penting untuk dikategorikan, ya, supaya paham. Jadi kalau mengikuti tingkat mubtadiin nanti outputnya menjadi jelas, ya. Kemudian kalau tingkat menengah sebagaimana yang sudah dijelaskan menjadi satu kategorisasi yang mudah untuk dipilah-pilah. Kemudian yang ketiga adalah pendidikan tingkat tinggi atau tabaqatul ulya. Tabaqah al-ulya artinya adalah tingkat tinggi, ya. Pendidikan ini dikhususkan untuk tingkat tinggi, artinya akan mencetak tenaga ahli yang mungkin kita kenal dengan istilah ulama, ya. Nanti keluarannya akan menjadi seorang ulama, menjadi seorang pemimpin masyarakat, ya, atau juga tenaga pendidik yang ahli, ya, tenaga pendidik yang ahli dalam hal ini misalkan kita sebut, ya, profesor atau dosen. Ini adalah pendidikan tingkat tinggi, ya, dan ini nanti ada implikasi logis berupa efek-efek positif terkait dengan pembangunan peradaban masyarakat ke depan. Nah, itulah tadi kategorisasi jenjang kependidikan, ya, berdasarkan profesi yang akan ditekuni, ya, oleh para lulusannya. Dengan kategorisasi seperti ini, maka pendidikan Islamnya akan menjadi semakin jelas, ya. Akan menjadi semakin jelas visi misi ke depannya. Jadi kalau ingin menjadi seorang pedagang atau pengusaha atau seorang arsitek itu cukup mengikuti pendidikan tingkat dasar atau mubtadiin dengan kurikulum yang lebih rinci lagi, ya. Kalau ingin menjadi seorang profesional yang nanti juga akan mengurus kemaslahatan umat begitu, ya, seperti tenaga medis atau aparat keamanan, itu ada pada tingkat pertengahan tadi itu. Sementara untuk profesi-profesi lain yang lebih tinggi tingkatannya terkait dengan ulama atau pemimpin masyarakat atau juga guru besar, nanti harus mengikuti pendidikan tingkat tinggi supaya lebih mendalam keilmuannya dan juga memberikan implikasi yang positif kepada masyarakat sekitar secara lebih baik dan komprehensif. Nah, itu kaitannya dengan ijtihad dan modernisasi di dalam pendidikan Islam versi Muhammad Abduh. Oke, pertanyaan kita hari ini sangat gampang, ya. Bagaimana konsep pendidikan yang ideal menurut Muhammad Abduh untuk era saat ini? Jadi silakan dicari relevansinya dan kemudian sertakan argumentasi kalian yang logis dan juga jangan lupa dikutip, ya, artikel atau jurnal ilmiah yang menjadi referensi kalian. Saya kira itu penjelasan singkat saya terkait dengan bagaimana pemikiran Muhammad Abduh di dalam modernisasi pendidikan Islam
untuk era saat ini. Tetap keren, tetap semangat, jaga selalu kesehatannya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.